Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli hal. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah sama-sama dan bersama-sama kita lakukan dari awal sholat maghrib berjamaah, zikir ba'da maghrib berjamaah, lanjut doa, pembacaan surat Yasin, khatib azmazkon, hadarat al-fatihah ahli kubur, lanjutkan pembacaan Rabi' An-Tiba yang pertama dalam rangka menggugurkan kewajiban kita di majlis setiap malam ahadnya, yang kedua menggugurkan kewajiban setiap ba'da maghribnya, dan yang teristimewa dua hal, yaitu haul daripada mualim Kiai Haji Abdurrahman bin Haji Nimun bin Jilin yang ke-10 tepat pada hari ini tanggal 19 Agustus 2023, atau kalau 10 tahun yang lalu masuk di bulan Syawal, 12 Syawal kalau nggak salah seingat saya. Dan yang kedua haul masyhur, di mana pada malam hari ini, besok hari malamnya hingga beberapa hari ke depan seluruh daripada majlis-majlis taklim yang besar maupun yang kecil, terutama daripada keluarga besar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang yaitu satu wali Allah yang masih hidup, Sayyidi Syekh Habib Umar bin Hafiz, yang salah satu keturunannya malam hari ini melaksanakan haulnya. Dan juga beberapa majlis besar, ya kalian bisa lihat di Facebook, di YouTube dan lain sebagainya. Malam hari ini banyak yang melangsungkan haul daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Mudah-mudahan apa yang saya pribadi niatkan dan juga semua anak cucu dan cicit daripada Bapak Haji Abdurrahman dan juga anak-anak sekalian, Allah menerimanya. Dan tidak satu pun yang Allah tidak terima, melainkan Allah menerima semuanya. Karena apa? Karena menghauli orang tua adalah bagian daripada bakti dan taat kepada orang tua, yang insya Allah orang tua kita yang sudah wafat, yang telah dikubur, wabil khusus wabil haul Bapak Haji Abdurrahman bin Haji Nimun ikut senang dan selalu senang. Sesungguhnya inilah namanya hadat haul, yaitu memperingati haul, artinya setahun atau ketemunya 12 bulan, ya, berarti kita memperingati wafatnya dalam setiap tahun yang ke-10 hari ini. Karena apa? Diibaratkan ya, orang yang meninggal dunia itu orang yang selayaknya atau sedang tenggelam di tengah lautan samudra yang luas. Dalam tenggelam, kalau orang tenggelam ditolong, kalau yang nolongin, kalau ada yang nolong, kalau nggak ada yang nolongin, kalau nggak ada yang nolongin gimana, Jis? Hah? Iya, belum tentu tenggelam kalau di lautan. Yang ada timbul tenggelam, blak, benar nggak? Ada ikan-ikan dihantam, jeder, buntahin lagi mau ikan, kagak doyan ikan juga. Ya, apalagi tuh yang mati orangnya nggak pernah ibadah, enak, setan makannya nggak doyan. Paham nggak? Sama aja itu tadi, orang mati punya keluarga, punya teman, sahabat, nggak ada yang ngirimin, ya begitu, blak lautan. Jangan kata ikan paus, ikan cere, nggak doyan mayatnya. Kalau itu orang nggak ahli ibadah atau nggak pernah ibadah sama sekali. Dan diibaratkan di saat tadi itu saya dikubur, ya, ibarat tengah lautan tenggelam, anak ngirimin seorang diri, ilaruhi dan pulang. Itu kalau dikiasin lagi laksana rakit, nih anak naik rakit lagi mau pulang. Ternyata anaknya 5 ngirimin semua, naik kapal agak gede dikit, sampan, nolongin. Nah, kalau berjamaah dikiaskan itu kapal Awanidrim. Karena kapal Awanidrim, kapal pesiar yang kayak hotel berjalan, yang kapalnya itu panjangnya kurang lebih 420 meter. Lantainya itu sama kayak gedung bertingkat, kayak apartemen. Ada yang 60 lantai, ada yang 40 lantai, tergantung kasar kapalnya. Ya, berarti kalian punya handphone nggak gaul, cuma nge-upload doang mainnya mah. Ya, kapal pesiar nggak tahu Awanidrim. Kapal itu gedenya. Ya, itu kayak gedung, kayak hotel di tengah laut. Itu kapalnya gede. Yang kerja di situ aja gajinya aja lebih gede gaji dia sama presiden. Kantoran servisnya aja puluhan juta gajinya per bulan. Ya, diibaratkannya kita berjamaah
lagi nolongin orang yang tenggelam di tengah lautan, ditolongin, diangkat, naikin ke kapal pesiar. Kapal pesiar ini laksana hotel berjalan, emang sama fasilitasnya, ada mall, ada bioskop di dalam hotel. Itu orang kita bersihin, kasih pakaian baru, kasih makan, kasih minum, kasih vitamin, kasih buah, kasih kamar yang luks. Gini lah. Makanya bersama-sama itu lebih baik dibanding sendiri. Sendirian masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Insya Allah beliau senang. Beliau senang dan berdoa kita semua semoga kita istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, bab masalah mengingat atau bikin halnya orang seorang wali, ya. Ini bapak baru tadi karena emang dadakan, ya. Ada suatu hadis waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam uzkur hadisa salihina wa syakh mahim wa izikrihim tatanazawi rahmah, yang artinya menuturkan kisah orang-orang soleh dan sebut nama mereka, insya Allah dengan menuturkan tadi niscaya Allah turunkan rahmat yang bermacam-macam. Amin ya robbal. Ya, jadi kita sebut nama wali, kita ada pada wali, bahkan sampai kita bacain itu manakibnya, insya Allah rahmat itu turun bermacam-macam buat kita. Amin ya robbal alamin. Karena yang kita baca wali, orang soleh. Kalau copet nggak perlu dibacain karena bagian dari keburukan. Kalau riwayat hidup yang baik-baik kita bacain. Nah, kayak hawanya bapak kita sebutin yang baik-baik. Almarhum semasa hidup luar biasa. Dudukannya dari isya ke maghrib dia zikir, dia ngaji. Yang dimana ada pengajian pasti datang, yang dimana diundang pasti datang. Orang mati mampu nggak mampu ditolongin, yang nggak mampu dibayarin, dibiayain, diadain. Belum ketemu sampai sekarang bapak yang sekelas beliau. Orang susah melarat belangsak mati, rumah cuman ukuran 2x3 atau 3x6, cuman sekotak, nggak mampu bikin kapan, babak modalin, babak mandiin, babak sholatin, babak nguburin, talkin ke ambil tahlilan dia bikinin. Alhamdulillah, sedikit banyaknya walaupun sebiji sari saya mewarisi dan saya mengikuti ajaran daripada nasihat beliau. Alhamdulillah, orang mati di mana aja, kalau emang kita tahu kita sampai, kita kita doa, walaupun nggak diminta, nggak dibayar, dan memang tidak mencari bayaran. Yang penting mudah-mudahan di saat kita datang membantu tadi, orang yang kita bantu otaknya dipakai dan berjalan dan berpikir. Jangan cuma dipajang doang, atau otak nggak bisa dipakai. Paham? Ya, niat kita ikhlas tidak mendoain. Karena tadi seorang mayat atau orang mati sangat butuh pertolongan. Kalau bukan kaum muslimin yang nolongin, masa orang Kristen yang doain? Apa benar? Atau non muslim, ya. Tentunya kita sebagai saudara sama-sama yang mendoakan, baik diminta atau tidak diminta. Apalagi kita kenal, apalagi saudara, apalagi orang tua, apalagi guru, wajib kita tolongin. Ya, kesederhanaan kita tidak menghilangkan kebiasaan baik dalam kita berzikir mengingat Allah, dalam berselawat kepada Rasulullah, dalam mendoakan para waliullah maupun orang-orang tua kita. Ya, orang berpikiran, baru kemarin acara lagi malam Ahad, haul lagi nih, haulnya Bapak Haji, haulnya saya Bakar bin Salim. Mereka berpikir saya banyak. Tidak, saya tidak punya duit sama sekali hari ini yang sifatnya buat acara, tapi dengan niat tekad alhamdulillah. Yang penting kita doanya, HTR itu yang penting udah terlaksana. Kita nggak punya modal, yang penting kita doain. Kalau kita nungguin modal, belum tentu terlaksana. Insya Allah, ya, yang penting tetap semangat. Jadi prinsip kita khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia bermanfaat buat manusia yang lain. Ya, besok-besok juga kita berpikir, nggak semuanya kita tolongin. Walaupun tetap kita doa, tetap kita hadir, tapi tidak lebih dari kayak kemarin. Karena apa? Kita nolongin, kita luangin waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, doa kita. Tapi kita ngejejak di sini, kita 3 kali bikin acara malam Kamis, malam Jumat, sampai hari nggak datang. Kurang ajar kagak? Kurang ajar kagak? Pakai otak kagak? Punya otak kagak? Punya otak kagak? Gak punya otak, otaknya cuma panjangan, ya. Padahal di sini kita ngedoa,
baik di sini maupun di tempatnya. Mohon maaf Om, salamin ma abai ma apri. Ya, kita bela-belain ke sono. Sampai saya pribadi maupun anak-anak. Nih hari saya ngundang malam Kamis, oh iya udah bareng jelasan. Maklum. Malam Jumat los, sampai hari los. Kita doain nggak orang tuanya? Kita baca nggak? Besok-besok kita mikir-mikir yang begitu kita tolongin. Jadi payah kita, langkah kaki kita yang dihargain. Bukan kita minta kembalian beliau, bukan. Ya, nggak perlu tiap hari kan saya bilang. Ini 3 kali kita bikin acara loh. Tasyakuran 17-an, rutinan malam Jumat sampai ini malam. Ya, nggak nonton, dibaca doang jawaban saya. Ya, jangan kita kesel. Ya, insya Allah ikhlas cumannya, bukan begitu tata caranya pengembaliannya. Kita sudah punya adab, punya akhlak, saling berbagi, saling membantu. Ya, kita nggak ada embel-embel yang lain. Kita kekeluargaan dalam syiar agama Islam. Kalau mau dibantu, mau sama-sama, benar sama-sama. Nggak perlu tiap hari. Yang tadi, masa iya 3 hari beruntun, 1 kali aja nggak mampu hadir kemari. Kan begitu. Nah benar nih. Kita bela-belain nggak? Kita bela-belain nggak? Kita bela-belain nggak? Gitu ya, mohon maaf. Gitu. Bahkan nggak ada yang dipahit lagi, yang kita bela-belain ke bawah. Ya, saking kita udah belain, diambil banda interest yang diwakafin. Coba itu. Ya nggak? Ya nggak? Kita udah belain nolongin. Ternyata lebih percaya sama orang di luar yang ngasih masukan yang salah, atau ya digosok-gosok lah kalau bahasa orang sini. Tapi kita bener nggak? Enggak. Sejengkal kita ngambil malah makin alhamdulillah, Allah ridho, Rasul senyum. Tiada cinta, tiada selawat kalau bukan sang pemilik selawat yang sembunyi cinta yang memberikan kepada kita semua. Sallallahu Nabi. Kalau Rasul nggak pengen kita baca rawi, Rasul nggak pengen kita selawat, mustahil ini terjadi. Benar? Benar? Karena Rasul sang maha cinta, sang maha rindu yang dirindukan, yang memiliki kita untuk senantiasa cinta dan saya rindu pada beliau, senantiasa mengucapkan salawatnya. Amin ya rabbal alamin. Itulah suatu kebanggaan kita hadir di majelis. Makanya orang yang hadir di majelis, orang yang berada dalam taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kata saya. Udah masa kita ngulangi pelajaran tahun yang lalu. Makanya saya bilang, nama kita udah ada di taman surga. Kalau orang ngomong itu Ustaz ngago ngomong, orang pada ngomong begitu kemarin. Saya bilang, iya makanya ente ngaji, jangan cuman dengar ngeliat doang. Kalau ente pernah ngaji, ente belajar, ente bertanya langsung tabayun, insya Allah ente paham. Ya, nggak usah jauh-jauh. Benar. Kemuliaan yang terjadi di masjid, musola, majlis taklim. Mulia mana masjid sama majlis taklim? Majlis taklim. Orang di sini berpikir salah. Wah, si anu rajin. Begitu Allahu Akbar, berangkat masjid. Allahu Akbar, asar, berangkat masjid. 5 waktu dia ke masjid. Orang berpikir, salat, rajin. Benar. Tetapi kita lihat lagi orangnya. Ngerti kagak itu gerakan sholat? Ngerti kagak letak niat? Ngerti nggak doa-doa yang dibaca? Kalau cuma sekedar ikut-ikutan, anak kecil juga jangan begitu yang salutin orang yang berilmu. Waktunya keluar tak kelihatan. Evan Muhammad Milan Evansa tiap hari di sini walaupun ngaji jarang-jarang, kadang-kadang hilang-hilangan. Tapi alhamdulillah setetes lebih sawi yang saya ajarin tiba-tiba jadi imam musola. Benar. Walaupun suatu kesempatan langka yang nggak mungkin tiap hari, tiap tahun. Tapi alhamdulillah Allah bukain mata tuh sebenarnya buat orang tua, buat semuanya teman-teman yang ada di sini, buka mata tuh, lihat. Ya, yang jarang-jarang ngaji aja Allah pilih buat jadi imam di musola. Jangan pandang remeh, buat berpikir. Gimana kalau yang rajin tiap hari belajar, nuntut ilmu, rajin praktek jadi imam, gimana nanti kelasnya lagi tiba-tiba, wah begitu masuk belajar, angin kencang, hujan deras, yang tua pada kagak ada, yang biasa imam kejebak banjir, tiba-tiba Rehan duluan, Rehan jadi imam masjid. Jamaah yang hadir banyak,
Tapi nggak bisa itu tadi belum tentu tuh yang tiap hari masjid tiap waktu belum tentu bisa jadi imam. Ini kuping saya, berani saya ngadu. Ini benar nih. Ini orang untuk kurang cenggu. Benar. Itulah. Jadi jangan pernah nggak punya kebanggaan. Itu semua kebanggaan yang Allah berikan. Bukan semata-mata saya yang berikan, tapi Allah yang memberikan. Rasul yang stempel. Saya hanya perantara. Ibarat kalau di loket, ibarat kata di ini saya colok, cuman perantaraan doang. Tapi alhamdulillah, ya harapan saya lebih semangat lagi, lebih tepat waktu lagi, lebih disiplin waktu lagi. Yang terakhir tuh yang nggak pernah dijalanin, ya sodakohnya nggak pernah dijalanin, ya sodakoh yang sifatnya benar-benar tanpa imbal maupun sodakoh yang ada imbangnya. Benar-benar nih, ya Bapak nggak ngomongin orang, tapi ayo belajar. Kalau mau maju dengan akhirat, mau selamat, jalanin. Ya mudah-mudahan itu yang Bapak ingetin, karena Bapak nggak mau panjang lebar, karena habis ini kita dengarkan manaqib singkat dari Syekh Rubin Salim yang penting Bapak sampaikan pada anak cucu kita yang ada malam hari ini. Oji, Jalu, Evan, tolong jadi anak sebaik-baiknya anak orang Islam. Dirikan sholat, bisa ngaji, bisa kirim hadap Fatihah, bisa sebagai layaknya kalau punya kakek buyut. Ya, beliau sangat menginginkan dari keturunannya ada yang bisa. Nggak perlu ya kalau dia ngomong ke saya nih, ke Bapak ngomong, gue sih nggak ini, nggak kepengen, nggak maksain anak gue jadi kiai, jadi enggak. Yang penting punya ilmu, dia bisa manfaat, dia bisa baca, dia bisa ini, dia bisa itu doang. Syukur-syukur memang Allah menggariskan. Mudah-mudahan Allah mengkabul doa-doa beliau, harapan beliau yang selama ini belum terkabul. Mudah-mudahan Allah kabul di tahun ini, ditobol di luar penggan dari anak cucunya jadi seorang ustaz ataupun kiai. Amin ya rabbal alamin. Ya Bapak sih nggak maksain, jadi kiai enggak. Kan yang penting begini, luar preman dalam daripada luar ustaz dalam betapa banyak. Ya, saya sekjen Asati terlalu panjang dari mulai mendiri ngumpulin semua yang ada sampai bubar sampai saya tinggal di jalan orang. Saya mikir, saya tahu yang mana Ustadz Maling, yang mana Maling Ustadz, yang mana Ustadz Bau, yang mana Bau Ustadz. Pilih mana Ustadz Bau atau Bau Ustadz? Ustadz. Hah? Pilih mana Bau Ustadz atau Ustadz Bau? Hah? Pilih mana? Lebih baik kita Bau Ustadz. Ya, luar preman dalam Ustaz, insya Allah jauh daripada korupsi, jauh daripada yang namanya wa imanuhum fi amplop, yang otaknya imannya adalah amplop dalam rupiah. Berapa banyak udah, bukan kita ngomongin orang. Sama-sama berjuang kita bisa lihat ujung-ujungnya duit. Mana ada pernah lihat ya ustadz besar, ustadz kecil yang ada skep jabatannya bisa berjuang kayak kita di sini. Ujung-ujung orang tahlilan kayak bikinin sampai yang gratis. Kita hadir, kita gadangin, kita begini. Benar-benar. Pernah ketemu? Nggak ada. Nggak ada yang bayar. Kalau kita kan memang nggak nyari bayaran. Insya Allah yang bayar. Manusia ngasih paling ngapain dapat duit, mampunya rokok sebungkus 25.000, duit gocap cepet paling tinggi manusia. Tapi kalau Allah yang ngasih, anak gue sekolah tinggi, ngapain berangkat pagi pulang malam, nggak kaya. Gue tiduran bangun siang, alhamdulillah anak sekolah nggak pusing-pusing. Bukan kita berayat, biar sekolah kita nggak pikirin. Kenapa? Karena kita kerja sama Allah, bukan kerja sama manusia. Mandiin mayat, ya kecil, COVID, bapak nggak, berani kita nggak berduit, kecil. Bukan ukuran, yang penting kita mau membantu, kita mau nolong. Dan selama ini itu yang berjalan. Kita bikin maulid, kita bikin haul, bikin tahlilan, kita nggak pernah mentingin yang namanya konsum. Ada, alhamdulillah nggak ada, tetap kita bersyukur sama Allah. Itulah kesederhanaan kita senantiasa bikin baik untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya sampaikan lagi, bagaimana para anak-anak saya maupun jamaah yang ada yang berkeinginan bikin haul, bikin segala macam, sifatnya nggak punya dana, ngomong sama saya. Karena kita terbiasa begini. Karena itu bukan ukuran. Kalau nungguin punya duit, kapan ente mau bakti orang tua yang udah mampus? Benar-benar.
nungguin duit banyak. Wah iya, mak gua nggak pernah bawa hair, bapak gua nggak pernah borok-borok. Kenapa? Mikirnya duit. Wah bikin jamuan, besek bikin buat ustadznya. Kalau mikir ke situ, nggak pernah kita jadi anak yang berbakti sama orang tua. Hidup kita nggak pernah bahagia dengan orang tua. Sampai mati ya kita nggak bisa doain, kan kebanggaan? Kan begitu. Doain sendiri kan tadi saya kiasin, doain berjamaah udah saya kiasin. Jangan mikirin ke situ. Kalau saya mah yang penting kita kumpul aja buat kirimin, insya Allah kan begitu. Rezeki mengikutin, gimana azam niat kan begitu. Saya pun doa, ya Allah semoga ada rezeki dimiliki ya Allah buat acara malam ini ya Allah. Saya ambil bikin status mungkin pada baca. Tapi memang Allah kasih begini ya tetap deh nggak mundur. Kan begitu. Paham? Ya silakan. Kalian ini pegang dari sekarang sampai nanti kalian dewasa, pegang ilmu seperti ini, jangan disia-siakan. Ya, karena kita bisa bedain orang yang berperilaku baik dengan yang tidak baik, orang benar dengan orang kagak benar, gampang ngetarainnya. Ya, gampang banget ngetarainnya. Nggak usah lihat casing, casingnya tentang ustadznya ya, sorban, gamis, imamah, gini. Elah, di mata gue malu kelihatan. Ambil penggaris, kan begitu. Kok begini? Nggak bener nih, coret. Nggak benar. Saya belajar ilmu psikologi karena saya pernah jadi HRD. Bagaimana raut muka yang begini, mata begini, hidung begini, bibir begini, begini. Makanya ada rule-nya kalau kita jadi HRD atau personalia, mau karyawan. Nggak usah. Ini walaupun belum jelek begini, tapi wah, terima. Jangan dikira HRD nggak ada ilmunya. Ini lagi ilmu psikologi. Bisa ngebaca muka orang, dari mukanya kelihatan. Berhubung kita orang jikir, nambah lagi tuh dalam makin jelas kelihatannya. Makin nggak sembarangan ini orang. Gitu. Apalagi yang nggak pernah belajar. Ciri-ciri orang gendut itu normal, 3 macam. Gendut dari atas sampai bawah normal, alami. Karena memang pertumbuhan. Ada 2 hal gendut. Gendut yang dari ini langsing di perut begitu, kurus lagi. Itu namanya gendut korupsi. Paham? Ada 3 gendut yang nggak terlalu karena usia, karena berhubungan ilmiah, hubungan rumah tangga. Jadi perut agak kendor maju ke depan, tapi bukannya buncit. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Gampang. Ya, kalian masih rata perutnya, berarti belum ada belum pernah korup. Kelihatan. Kalau udah orang kecil nih, orang kecil bogel, apa sih kecil, tapi perutnya begitu, perutnya menggembung, benar nggak? Nah, itu udah pasti. Apalagi udah cara ciri-ciri tahuan, tiba-tiba begini ada jatuh, otaknya udah lagi imannya bahwa Allah udah amplop 5.000 rupiah, bukan ngomongin orang. Zaman sekarang terjadi apa duit. Sampai seorang mentalitas seorang pejuang agama, mentalitas seorang ustadz amil belum mau sepenuhnya siar secara lillahi ta'ala, nggak berani. Masih mikir, ntar bini gue makan apa, anak gue sekolah bagaimana kalau gue nggak kerja. Benar? Kalau gue ambil gratis, benar? Bapak gimana 2 tahun ini, lu boleh bayar ngaji sama gue, ngasih duit? Kan kagak, hidup nggak? Sekolah nggak pada? Sekolah itulah, ayo. Tapi yang begini, yang dilanatin, yang difitnah, yang di macam-macam. Tapi so must go on, one man show. Nothing tulus. Yang penting kita nggak begitu. Menjaga kita idealisme, menjaga kebenaran yang udah kita pelajari, lakukan. Bukan kita masa paling benar, bukan. Ya, itulah. Terkadang sakitnya di mana? Sakitnya di mana? Di hati. Gugurin ngaji di sini, tiba-tiba kita berangkat, nonton kemari kagak, gojabi cuma dibaca doang, kagak dibales. Coba itu sakitnya di mana? Di hati. Bukan saya berharap suatu kembali, enggak. Yang penting datang lah. Masa iya 3 hari ini loh sekali kagak mampu. Segitu sibuknya apa yang PT sampai 50 PT? Lebih benar, sibuknya di mana sih? Bertanya pengangguran. Coba saya mau tanya, orang pengangguran sibuknya di mana? Mudah-mudahan lumpuh.
Ya, kalau emang dia nggak pernah mau nginjak majlis taklim, nggak mau sholat, ketahuan saya doain begitu. Dia berpikir bahwasanya Allah ngasih nikmat luar biasa tidak terhingga. Allah senantiasa mengingatkan kita, Allah senantiasa memaafkan apapun yang kita lalai, Allah maafin. Allah kirimin orang-orang hambanya ini buat nolong, tapi masih nggak mau juga membalas kebaikan. Apakah cukup terus kita berdoa yang baik-baik? Karena saya bukan wali, saya bukan nabi, saya bukan ulama besar, saya masih punya emosi, saya masih punya nafsu. Mau dimaklumin. Paham sampai sini? Ya, bukan begitu caranya membahas kebaikan seseorang yang sudah mengaku sebagai saudara segala macam. Bukan seperti itu. Lo nggak perlu ngasih gue duit juta-jutaan. Berapa mampunya sih lo? Kan begitu. Wah, telak gue bukan duit. Kalau lo pakai duit, berapa duit lo mampu bayar gue? Ada ustadz istri yang kayak gue, lingkungan Pondok Jaya, Pondokan, Om? Ada? Ada yang mau begitu? Hah? Datang aja kagak? Kan begitu. Apalagi dia mau nongkulin depan mayat, bukan tuh ngomongin. Ya, nggak pantas-pantas. Minimal balas jatuhin saya, mohon maaf pak, saya begini pak, kan begitu. Koreng saya dititit belum sembuh, enak, gue nggak marah begini, bener nggak? Nama ini bukannya kita minta kembalian pak Rayat, pantas-pantasnya lah minimal namanya kan guru orang tua, ya mohon maaf, penolong juga PSA, penolong urusan agama, ya mohon maaf. Kan begitu, minimal mohon pak, saya bisa datang walaupun 3 kali gue ngundang, 3 kali jawab, kan begitu. Mama pak, titik saya barengan gue baik, kan begitu, enak kan. Datang lagi, mohon maaf pak, saya belum bisa datang pak, maka melakar ini pak sampai ke pantat saya, ke bawah saya. Gue gak bakal marah, gak bakal saya bahas di sini, kan begitu. Di mana adab akhlaknya, sopan santun, etikanya? Boro-boro bisa ngembaliin suatu bagian baik, malah menyakiti hati. Jaga baik-baik hati dan perasaan seorang guru, karena guru tak lepas mendoakan kalian, guru tak lepas berbuat kebaikan buat kalian dan keluarga. Benar-benar, benar-benar. Kalau bapak cuma ngomong doang, karena ada bukti ini. Saya bukan pembohong. Apa yang saya ajarkan itu yang saya kerjain. Benar-benar. Kayak Ajis salah sendiri. Walaupun itu kakak iparnya siapa, dia kan nggak lapor dengan bapak dan meninggal. Benar-benar. Ya oke. Ya saya tuh Ajis. Dadah. Iya nggak? Iya nggak? Kan nggak ngomong bapak, dia juga nggak ada. Benar nggak? Ngomong ke Saka siapa? Kok Oji siapa? Oji bisa gerakan anak nggak bisa. Oh yang di grup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah insya Allah Ajis darahnya meninggal ya. Berangkat, bener kan? Iya, kakak lapor, masa kita mau berangkat? Tahu juga kagak. Nah itu gitu, tampil lagi kan. Udah gitu dia juga nggak ngomong kemari tadi pak, namanya pak kan kagak juga, bener nggak? Nah tapi dia kagak tahu namanya. Ya, kira-kira begitu. Bapak marah bukan karena bapak benci, bapak marah karena bapak sayang, bapak ingetin bahwasanya hidup yang udah terlalu jauh dari jalur agama. Ayo balik lagi ke jalur agama. Wa ila rabbika farghab. Kita kembali pada Allah. Yang nggak pernah sholat, yang nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar, datang ke majelis taklim. Sama-sama kita belajar muzakarah di sini. Bukan karena one man terus saya pintar, saya bukan orang pintar, saya bukan orang pintar. Kalau saya orang pintar, berarti yang datang saya orang goblok. Saya bukan orang pintar. Karena orang pintar itu yang datangnya orang goblok, punya masalah, punya urusan, datang orang pintar. Kan begitu. Udah berapa jam 5 juta begitu. Bang goblok. Benar enggak? Jangan pernah ada orang pintar, datangin orang benar, datang ke kiai, ke habib. Kan begitu. Ya Sayyidi, ya Jiti, ya Habib, ya Kiai, ya jangan ya Mama, mohon maaf, mohon ridho, mohon doanya, mohon bantuannya ya Kiai, urusan saya berat banget. Insya Allah Kiai terima enak ya, udah Pak santai. Nanti juga sih yang minta ya Allah kasih. Dan begini juga begini enak syaratnya, nggak dipusingin. Ya Kiai, aneh nggak bisa ngasih hadiah Kiai. Udah tidak sebenarnya begitu, Insya Allah. Nggak kayak orang pintar ada syaratnya, belum tentu benar. Kan katanya itu orang pintar. Dilihat lagi, datang orang pintar, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana kesehariannya. Orang pintar nggak bukan yang begitu.
Sholatnya aja begitu banyakan gitu, zikirnya banyakan gitu, ngaji gak pernah, datang ngaji gak pernah, kenal kiai kagak, kenal habib kagak. Orang pintar, bego yang orang pintar, benar. Bukan saya masa bukan, saya mengingatkan, lebih baik kita wali Rabil Fargo tanya sama yang orang benar, kiai, habib, ustadz yang jelas usaha sanatnya, ya. Saya sih kalau orang ustadz ingat lagi guru saya nih, Amukarwa Mukhtaron, yang jadwalnya seminggu 48 majelis nguasain kitab matan khusus 21 dan berbagai jasa kitab sarah, dikata Ustadz Bahlil mendukung. Jangan ngaji sama Ustadz Bahlil katanya, dipitnah-pitnah nih beliau. Herannya diikutin, didengar, kan goblok semua berarti. Yang begini dia tuh ketawa, goblok yang ngikutin. Ini kenyataan, tanya pada ya. Pada cerita sama saya sudah tahu pada ayat lah, saya sedang berantemin pandang segarin kan begitu, ya. Bagaimana mungkin orang yang punya pondok pesantren mengajar 48 majelis tiap minggu, Santil, Bojonggede, Depok, Bogor, sampai Tapos, Cilangkap ngajar, menguasai ijazah 21 kitab matan sampai 48 kitab sarah dikatakan Bahlul. Nah yang ngapain ngaji nggak bisa, ngaji nggak bisa, boro-boro ngajar, boro-boro punya murid. Mohon maaf, diikutin lagi. Coba itu. Kalau saya jadi beliau jebret, gue cabut pedang, jebret samperin ke rumahnya. Lo ngomong apaan lo? Tapi saya dilarang sama beliau, jangan. Alhamdulillah, salah satu juga beliau membentuk karakter saya yang agak mencas, jadi agak kalem. Jangan udah biar Allah punya urusan. Kita balas, 2-3 hari baik. Enggak, tapi kalau Allah udah punya ngebalas, kan begitu. Kita kesal, kita balas kayak tadi nih. Tadi sih bilang, guru, jangan lagi. Kalau ente nyampuran ke gebuk 3-4 seminggu baik ente gebukin, ente masuk penjara. Ya nggak usah. Tuh kata beliau. Terus gimana? Biarin Allah punya urusan. Allah yang balas. Inna Allah sayubtilu wa ulqiya saharatu sajidin. Betul nggak artinya? Ngaji yang benar, ya. Kalau udah tua kalimat bapak baca di doa bapak sampai kullu nasin za'iqatul maut, silakan pulang ke rumah tua, tinggal cek nama tanggal, tinggal turun tanggal waktu itu doang, nama yang masuk udah. Bukannya kita ngomong orang, kalau kebangetan, kenapa? Udah kebangetan. Kalau masih ecek-ecek mana didiamin tadi. Kalau masih ecek-ecek nih, Allahumma inna salazalimin wal musyrikin wal munafikin wal kafirin. Masih ecek-ecek biasa datang. Udah sifatnya udah berat, udah benar-benar mantem kita udah luar biasa, luar dalam. Udah itu tadi ayatnya. Wa ulqiya saharatu sajidin inna Allah sayabtilu kullu nasin za'iqatul maut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, paling tidak orang yang masih hidup dalamnya mati, kan begitu. Bukan kata bapak, ini bukan santet, ini ilmu dari Al-Quran ajarkan. Tadi kalau memang Allah masih berkenan topik rahmat hidayah maksudnya, dia tobat, dia insaf. Itu loh 2 hal, tobat, ulang tobat. Bukan kita nakut-nakutin, ya. Karena zaman sekarang mengikuti perkembangan rezim atau perkembangan tahun politik, pengembangan black campaign yang begini sama. Tuh di forum Asad juga sama. Ada aja, lebih baik kita udah masing-masing aja. Yang penting tetap kita syiar dakwah dari agama, kita berjalan untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap ridha Allah, kita berharap ridha Rasulullah, kita berharap kemuliaan para wali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kita sampaikan. Mari sama-sama duduk yang rapi, kita dengarkan pembacaan lagi sedikit seluruh yang beroleh dan Bapak selaku pembawa acara, selaku penghamdis, mohon maaf apabila kata-kata yang tidak sesuai dan tidak berhati, Bapak mohon maaf. Ada wa ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Menagib al-Fakrul Wajid Al-Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu. Al-Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu
Al-Fahrul Wujud. Beliau adalah As-Sayyid Al-Syekh Al-Kabir Al-Qutub Al-Syekh Abu Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Syekh Al-Imam Al-Qutub Abdurrahman As-Segaf bin Al-Syekh Muhammad Maula Tawilah bin Al-Syekh Ali Sohibul Dak bin Al-Imam Al-Wiguluyur bin Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Al-Imam Muhammad Sohib Barakat bin Al-Imam Ali Al-Qasam bin Ali bin Al-Imam Ubaidillah bin Al-Imam Al-Muhajir Ahmad bin Al-Imam Nisa Ar-Rumi bin Al-Imam Ali Ar-Ruwaidi bin Al-Imam Jafar As-Sadiq bin Al-Imam Muhammad Al-Baqir bin Sayyidina Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Al-Imam Al-Syahid Syababul Jamaah Al-Husain putra dari Al-Imam Amirul Mu'minin Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Sayyidina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha binti Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tokoh ulama Islam, lautan kedermawanan, keberkahan bagi alam semesta, tempat bersandar bagi para pendatang, sosok yang berkedudukan tinggi yang telah disepakati kewalian, keimanan dan keinginan kedudukannya. Beliau dilahirkan di kota Tarim Hadramaut, Republik Yaman pada hari Sabtu, tanggal 13 Jumadil Akhir tahun 919 Hijriah. Beliau menuntut ilmu dari guru-guru besar di masanya seperti Imam Umar bin Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Basyabani, Pangeran Kitab Tiryak, Al-Imam Mahramah. Belajar padanya kitab Risalah Kusyarillah. Al-Faqih Umar ini tidak mudah mengajar seorang kecuali beliau ketahui keselamatannya dan kesiapannya. Salah satu guru beliau, Syekh Ma'ruf Bah Jamal, sangat memuji dan melebihkan beliau daripada ulama lainnya, bahkan mengisyaratkannya secara terus terang. Beliau yang akan memegang wali kutub zaman ini. Beliau berkata, dialah kutub zaman ini, pemenang kewalian yang akan Allah menampakkan melalui tangannya dakwah ini. Barang siapa yang Allah panjangkan umurnya akan melihat orang ini berkedudukan tinggi. Mataharinya senantiasa menerangkan umat la ilaha illallah. Tak seorang pun yang memperoleh seperti kedudukannya. Dialah wali zaman ini dan khalifah dari Rasulullah SAW. Syekh Abu Bakar bin Salim menulis beberapa buku tentang terkait dan hakikat, diantaranya Mi'rajul Arwah ilal Mahajil Idah, Batu Babil Mawahib, wa Bugiyatum Madlati Talib, Marijat Tauhid, dan Miftahus Sararir wa Kanzul Zakaril. Beliau memiliki untayan nasihat yang indah tentang tasawuf dan hikmah-hikmah di samping kitab syair yang tinggi tentang hakikat, keluruhan akhlak dan keutamaan Syekh Abu Bakar bin Salim. Harta beliau selalu dibelanjakan untuk membiayai orang-orang fakir, miskin dan tamu-tamu. Beliau sosok yang sangat lemah lembut, berakhlak mulia, sangat rendah hati dan memenuhi kebutuhan para tamunya. Beliau tidak segan-segan untuk turun tangan sendiri menghampiri para tamu dan menanyakan sendiri keperluan mereka, serta beliau sendiri yang memasak untuk mereka. Setiap harinya beliau memberikan lebih kurang 1000 potong roti kepada fakir miskin. Syekh Abu Bakar bin Salim mempunyai akhlak mulia serta seorang wali yang sangat tawadu. Tidak pernah ada seorang pun yang melihat beliau duduk bersandar maupun bersila dalam melayani tamu ataupun dalam setiap majlisnya. Sejak 15 tahun sebelum wafatnya, di dalam berbagai majelisnya, beliau tidak pernah duduk kecuali dalam posisi orang yang sedang tasyahud iftirash karena ketawaduan beliau. Beliau sangat gemar menekuni ilmu pengetahuan dan beliau telah mengkhatamkan kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali sebanyak 40 kali serta menghatamkan kitab
kitab Syafi'iyah yaitu Al-Minhaj karya Al-Imam An-Nawawi sebanyak 3 kali. Di antara kebiasaan beliau adalah memberikan wejangan kepada masyarakat setelah sholat Jumat sampai menjelang asar di masjid beliau. Di awal suluknya beliau telah melakukan ibadah dan riyadhah yang lazim dilakukan oleh kaum sufi. Pernah selama waktu yang cukup lama beliau berpuasa dan hanya berbuka dengan kurma yang masih hijau. Dan pernah selama 90 hari beliau puasa dan sholat malam di lembah Yabun. Selama 40 tahun beliau sholat subuh di Masjid Ba'isa di kota Lis dengan wudhu isya. Setiap malam beliau berziarah ke tempat penguburan kaum solehin dan para wali di Tarim dan berkeliling untuk melakukan sholat 2 rakaat di berbagai masjid di Tarim. Beliau pun mengusung girbah tempat air untuk mengisi tempat wudhu serta tempat minum bagi para peziarah dan juga kolam untuk tempat minum hewan selama 40 tahun dengan berjalan kaki. Kemudian beliau mengakhiri perjalanannya dengan sholat subuh berjamaah di Masjid Ba'isa. Sepanjang hidup beliau berziarah ke makam Nabi Allah Hud alaihissalam sebanyak 40 kali. Riwayat lain mengatakan 70 kali. Sampai akhir hayatnya beliau tidak pernah meninggalkan sholat witir dan duha. Beliau sangatlah banyak memiliki kekeramasan yang sangat besar dan sangat luar biasa. Di antaranya keistimewaan beliau adalah beliau pernah berkumpul secara nyata dengan Nabi Allah Al-Khidir alaihissalam dan Ilyas alaihissalam. Beliau dapat menyingkap secara batin hal-hal gaib dan lintasan hati manusia. Tampak pada beliau kekeramasan yang luar biasa, tetapi sengaja tidak disebutkan di sini hanya untuk mempersingkat. Beliau pernah berkata, penjuru bumi ini ibarat piring yang ada di hidupku, di hadapanku. Beliau meninggal dunia pada malam Ahad sekitar tanggal 27 Zulhijjah tahun 940 Hijriah. Maka beliau di tengah kota Inad sekitar 20 km dari kota Tarim dan dibangunkan kubah yang besar. Selang beberapa waktu setelah wafatnya Syekh Abdurrahman bin Salim, berkumpullah anak-anak beliau untuk mencari dan memilih siapa di antara mereka yang akan menjadi khalifah menggantikan ayah mereka. Mereka berkumpul di suatu syi'ib dan barang siapa mendapat tanda hari Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang dipilih sebagai khalifah. Ternyata yang mendapatkan tanda adalah Sayyidina Husain bin Syekh Abu Bakar. Ia mendapatkan langsung satu bejana yang berisi air turun dari langit. Maka anak-anak Syekh Abdurrahman bin Salim pun meminum daripada bejana tersebut dan mereka berkata kepada Sayyidina Husain, engkaulah yang berhak menjadi khalifah. Pada riwayat yang lain diceritakan oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, tatkala Syekh Abu Bakar bin Salim wafat, maka setiap anak-anak daripada Syekh Abu Bakar bin Salim menginginkan menjadi khalifah menggantikan ayahanda mereka. Maka ibunda mereka berkata, kalian semuanya mempunyai keberkahan, akan tetapi siapa yang keramatnya terlihat maka ia akan menjadi khalifah. Maka anak-anak Syekh Abu Bakar bin Salim pergi ke Wadi Inad dan mereka membentang sajadah masing-masing di tengah Wadi Inad, lalu melakukan sholat serta bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lama kemudian turun kepada Syekh Umar Al-Mahdar berjana dan rantai emas dari langit. Maka Syekh Umar memanggil saudara-saudaranya, apakah kalian mendapatkan sesuatu? Mereka menjawab tidak. Maka mereka pun menyerahkan kekhalifahannya kepada Syekh Umar. Namun kekhalifahan diserahkan dan dipegang oleh Sayyidina Husain. Beliau berkomentar mengenai saudaranya Syekh Umar Al-Mahdar, sesungguhnya aku bersahabat dengan saudaraku Umar Al-Mahdar dan aku tidak merasa sebagai saudaranya, akan tetapi aku merasa dan menempatkan diriku sebagai pembantu dan murid baginya. Walaupun beliau telah tiada, tetapi nama beliau selalu ada di dalam hidup kita. Semoga kita dapat meniru sifat-sifat beliau yang wara. Amin. Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Atas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ja'alallahu wa yamma yastajibu syafa'at wa yarzuqna rahmatan wa rafat. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabihi syarikin. Allahumma nazil qalb ij'alna min khiyari ummati, ij'alna min khiyari ummati, ij'alna min khiyari ummati, wa'tina bizali khurmatihi wa aslamna bada fi jibratihi wa astaghfir al-sinatana bin nabihi wa nusratihi wa ahlina mutamassikina basanatihi wa ta'atihi wa ataballahumma ala hubbihi wa jama'atihi. Allahumma akhirna mahal jannah wa inna huwa man yadkhulha وأنزلنا ونصر كثيرها فإنه أول من ينمرها وارحمنا يا من يغفر الخير فترحمها. اللهم زدنا زردا في كل سنة ولا تجعلنا منا غافلين أنت أنت ولا أنت قدسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا بسطت توبات الذنوب وسترت برنا فرات الذنوب. اللهم إنه كان معنا في سنة نهجة إخوان رحمكم الله ما نأخذ القضاء أن يوصل إلى مثلها ولا تدرم صوبها الساعة وتبها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا وصليات قوسنا على من الدهور. اللهم اجعلنا لآلك الذاكرين ولمائك الشاكرين ولولديك من الزاكرين وإن بطعامك مسجرين وإذا توافاتنا فتفنا غير مقتولين ولا نقصر وقتنا منك بخن أجمعين. اللهم بما سر الظالمين والمشركين والمنافقين والكافرين. اللهم بما سر الظالمين والمشركين والمنافقين والكافرين. اللهم بما سر الظالمين والمشركين والمنافقين والكافرين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالما. اللهم ترحمنا يا كريم لنا شافيا والجنب ومقدرة بالعقابات وقبر وفيا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم سربة حامية مارية نبلها أبدا واستنا تحت الوجود. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولقائنا أجمعين. وصلى الله في سبل الخير معلم حجي عبد الرحمن بن حجي من بندل. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. وصلنا إلى أرواحه من جميع أهل القبور أهل الجماعة والحاضرين في مجلسنا. وصلنا إلى أرواح أهل القبور فجعل مقبرتنا وقد فرغنا kampung panjang walidani alawi wali asmas kona lusani wali banten wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fillahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum. Allahumma la tahina ajrahum wa la tahina ba'dahum wa qfir lana wa lahum. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wa syafa'ata ala ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammad SAW. Nafsan Mu'alim Haji Abdul Rahman bin Haji bin Bindin. Rabbana hamwaqa wa natiba'ah wa nabatila batila wa zudna tinabah. Allahumma fillana zunubana wa liwalidina wa arhamna wa rahmana wa rabbana sigara wa lijamil mu'minina wa mu'minat wa muslimina wa muslimat al-ahwari wa abad rahmatika ya rahman rahim. Rabbana habbana wa azwajina wa zuriyatina wa awladana wa awladana qata a'yun waj'al mutaqina imama fi awladana majlisina salam zikr. Allahumma faqina bidin wa alimna ta'wil. Allahumma faqina bidin wa alimna ta'wil. Allahumma faqina bidin wa alimna ta'wil. Rabbi habbi minas salihin, Rabbi habbi minas salihin, Rabbi habbi minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal niyat, Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bihamdi subhana rabbika wa yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala
محمد وعلى آله سيدنا محمد اغفر قلوبنا يا ربنا بدعاء سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اغفر لنا يا ربنا بدعاء سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اغفر ولينا يا ربنا بدعاء سيدنا وحبيبنا محمد بدعاء سيدنا وحبيبنا محمد